Eh, wah, luar kota mana kemarin? Oh. Oh, ya. Oh, jadi sebelahnya Bang Bruno, kok kan Bruno yang gunung ya? Apa? Bruno, beneran. Oh iya ya. Oh, perbatasannya karo Wonosobo Mas. Nggak ada tembusannya, nggak ada. Kalau Bruno ya Ya harus muter ya. kita dulu balik lagi ke sini baru. Saya baru selama hidup sekali ke sana. Ya saya kemarin pas nganu itu dapatnya kota. Jadi yang kelompok satunya kan kabupaten. Iya. Apa itu namanya? Untuk studio S2 itu loh. Studio apa? S2. S2 saya kan Kota Purworejo sama Kabupaten Purworejo. Iya. Ya ngambil data, ngambil. Iya. Misalnya ada toko emasnya berapa, ada Pak Joko, pasar. Gimana? putrane jenengan atau jenengan? Saya Iya. dulu MPKD dulu ya di sana. Proses masuk kotaannya sepi nggak ada. Kota transit lah ya, makanya kota transit biasanya orang yang sama kota pensiunan ya. Militer orang tidak ada. Iya, militernya termasuk dari SBY, dari siapa mertuanya SBY itu. Itu kurang berkembang. Terserah saya di sini maklum terus. Tapi kalau sekarang lumayan bandaranya nganu. Oh iya, ada banyak. Daerah bandaranya tuh langsung dibikin ini tuh jalan cornya lebih duluan sana daripada ke arah Jogja. Jadi ya Sana lebih anu kan sana apa ya sering rusak sana kalau sini udah relatif bagus. iya. Karena labil barang sana kalau nggak begitu kan parah gitu. Karena perbatasan dengan ini Wonosobo itu. Terus sempit sekarang udah tinggi sekali kan. Iya, itu kan lumayan itu jalan. Kemarin itu lumayan saya. Nah, aslinya masih ini berarti Jogja ya? Solo saya. Solo ya. Ibu ya sini berarti. Iya. Saya SD-nya di Tawangmangu malah. Karanganyar berarti ya. Iya. Tapi keluarganya aslinya Solo. Bapak saya beli tanah di sana terus bikin rumahnya di Tawangmangu. Saya makanya TK SD di sana di Tawangmangu. Solo berarti. Enggak di Tawangmangu. Iya, Tawangmangu. Mulai SMP, SMA saya di Solo. Kota. Iya. Ya biasanya orang itu ya Jakarta Solo ya orang mau maju ya kan kota mau SMA mau kuliah. Baru kuliah terus ke sini ya dapat orang Jogja ya, oh ya. Malah tinggalnya di Jogja. Saya kemarin pas anak saya pas pulang, aku waduh keretanya itu jam 1 toh. Aku iyalah aku yang nganu iki Pak engko kesel jadi seleren sik. Oh ya wis Sabtu pulang. Aku isuk dia pengen perjalanan siang. Jadi ya waduh yang ditinggal kajian ya Zoom aja lah. Zoom tak tinggal ngopo ya itu blakno ramuni ora ono suarane. Jadi kan rekam berarti ya? Enggak, ya kerekam belum saya share. Kerekam tapi enggak full. Keluar. Yang depannya itu loh, blakno ramuni to, Bu. Lah aku ya ora ngerti ra iso benake. Terus Posisi di rumah ya posisinya atau sambil jalan ya? di rumah Mas Yanto sambil jalan. Berangkatnya sambil jalan di mobil. Braine suwi anak saya nanti. Pindah-pindah, jadi ada di rumah neng kene, le turu neng hotel karo bojone. Pindah rono, aku
Jogja macet, tidur dekat Kaliurang, tidur di dekat sana, atau dekat Parawiro Taman. Jadi nanti saya misalnya arep kuliner apa arep ngopon sudah dekat. Kan Jogja penuh banget kemarin tuh, Pak. Iya, pas liburan tahun baru, Natal tahun baru. Kalau teman saya itu yang Purworejo itu rumahnya tak durunge Purworejo itu ada tugu itu ke kiri itu apa jenenge? Tugu ke kiri, kalau Kali Gesing. Bukan Kali Gesing yang sini ya. Oh Tugu ya itu namanya sekarang Bumet kan apa? Oh. Belakang kan termasuk itu. Iya, baru-baru sini belum sampai kotanya itu loh, Pak. Oh Pendowo. Ya, Pendowo itu Ke kiri. dusunnya apa tanahnya? Pendowo itu daerah saya malah kampung saya masuk situ mau masuk. Oh ya. Orang kata Nama desanya itu Mandi, Dragolan, Benar, atau makanya yang patung Pendowo yang mana itu ya, yang ada patungnya ada itu Pendowo itu. Jalannya rada minggu Takban itu loh. Oh, Bangsu lah. Sekarang Bangsu dulu nggak ada. Sekarang berapa? Iya. Dulu Pak Lama, 50 tahun. Kok butuh? Itu teman satu kos itu saya berdua sama adik saya bersama teman saya. Dia bertiga sama adiknya, jadi anaknya telu-telun itu sak kos sama saya. Oh, orang situ asli. Iya, orang itu kuliah, konco kos. Kos saya di Karanggayam. Heri, Heru, Gempur. Keluarga itu ya? Keluarga. Orang-orang Di Krakatau Steel kalau yang Herinya, kalau yang gede itu Heri itu swasta apa ya? Ketake nang Krakatau Steel ya wis pensiun saiki ya mungkin. Tapi adik kelas sama saya. Kalau yang satunya Wasi Darmolono itu pinggir jalan itu duduk apa sing gane ngedureng. Oh iya. Ya, kalau di sini kan aslinya Mas. Ya tapi nggak naik, cuma pinggir jalan. Ya. Bukan butuh ya, kok butuh. Kok kelingan kok malah butuh. Butuh itu Kaliurang, nggon duren Kaliurang. Angkringan. Nah, barang itu kok angel ya ngeling-ngeling. Kalau itu kemarin pertemuannya di apa? Dusunnya apa? Purwodadinya? Di rumah asli saya. Saya Purwodadi. Purwodadi Bongkot di sana. Asli saya sih itu. Kakak istri saya itu dulu kakak ini ya di sana. Terus kenal kalau orang sana, seneng. Merah itu ya? Ya, yang perempuan UNJ, tulangnya sedikit waktu itu. Nah, kok kecelakaan di situ, Masya Allah. Kakak saya ragilem kawin-kawin. Waktu mau nikah sama istrinya itu aja dijak ke makamnya Mbak Tuti. Seperti itu. Orang, jadi kakaknya di Purworejo di dusunnya apa dulu ya. Tapi dia bikin poli, bikin ini. Adi tinggal nyekuk motor ke Aceh toh. Kakaknya itu kan nganu Akabri lulus tempatkan di Aceh. Kon juga ini ana motor juga kan mon. Jadi KKN itu hampir ditinggal 1 bulan, namanya Abdido ini nganu, tapi penduduknya itu dong belo malah sama DPR-nya. Kalau nggak diluluskan, kita minta nggak diluluskan semua. Karena Mas Mono tempat itu kan bisa karo masyarakat itu paket, nggak boleh pertandingan voli, nggak macam-macam gitu loh. Jadi walaupun ditinggal suwe, masyarakat itu dong belo. Jadi sama
wah ini berapa hari ini nggak ada kok, nggak muncul. Padahal dia di kok motor di Aceh. Oh, teman-teman kakek gitu ya? Iya, itu kan motornya itu rencananya trail sampai sana. Kakak saya waktu itu masih kasat lantas apa ya di Aceh sana di Melabon. Wah, Ramo yang trail yang ngenteni jek suwe wah lah kurang kesuwen saya iso ninggal Mas. Anone Vespa, ya wes apa-apa enggak Vespa. Malah bawa Vespa spring dari sana tuh pakai kapal itu tidak. KKN-nya, kakak saya itu kan angkatan 75 ya, jadi 80-an ya. kok 75. Angkatan yang 75 itu adiknya, kakaknya berarti 72 ya. Iya, ya. Vespa itu Vespa anyar tak. Print apa ya 75 ya lupa saya. Pokoknya anyar wong Jawa itu pelatih JBL. Dari Jakarta ke sini dinaikin. Jalan apa 3 bulan. Seminggu lebih itu proses ngambil itu loh. Iya. Motor kan bisa naik ke sana kan. Waktu itu mungkin belum pesawat ya. Belum naik ke kapal, naik. Darat kalau lagi Bakauheni ke sana masih darat lagi. Oh enggak, naiknya dari Jakarta aja. Iya. Tapi Kereta. dari sana yang ke sana, dari Jakarta ke Aceh itu dikirim ya, diangkatkan. Oh, ya kan cuma orang dia. Oh, Ke sananya orang tok. Ngambilnya kan kendaraannya di Aceh. Aceh. Di Acehnya dibawa ke sini. Ya waktu dari Aceh ke sini naik ke kapal. Kapal. Berapa hari ya? Makanya sama kan. Terus dari Jakarta dinaiki. Sampai sekarang masih itu Vespanya. Udah dibalik nak. Kakeknya di mana? Di Purworejo tapi terlali di sini saya. Gimana? Bisa apa enggak tahu ya, lupa ya. Lupa. Nanti tak tanyakan. Ya cuma saya waktu 80-an memang proses waktu kakaknya dia. Oh iya. Ya saya kan bapak saya kan lupa. Nah, iya. Waktu berapa kali Tempatan. penempatan itu ini namanya Mas Bambang orang teknik arsitektur atau lagi. Oh iya. Wis kaya sedulur yang di sini kakaknya ini wis nganti nganti arep entuk orang situ barang. Wah, jelalah kok Mbak. Kesan sekali kalau orang begitu. Orang kamu juga senang gitu loh. Mbaknya itu Mbak Susi itu kecelakaan di situ loh deket pojok beteng itu. Kecelakaan meninggal. Kakak saya ya Saya ngantar teman kakak UGM itu tahun 85an. Saya sudah kuliah. Masuk masih ada KKN di rumah saya. Iya. Saya sempat bolak-balik dari ngantar rumahnya di Rapen itu. Pulangnya ngantar kalau pulang kan kepisahan diantar. Nah, iya. Kalau kamu udah ikut saya, ya ikut akan pulang ke Jogja sekalian. Anu, saiki Jokowi lho dadi KKN ra ono laporan KKN-e digoleki ra ono. Itu anu ya, artinya sudah prosesnya sudah tetap ya kalau angkatan 80. Ada harusnya. Iya, dan dia harus punya ijazah sarjana muda. Hanya belum ada langsung sarjana. Enggak, kalau habis itu ya mulai tahun tempat saya 82 kan. Apa? Lulus 85. Iya, itu di anak sarjana muda, KKN juga masih harus ada. Lokasi ini gelai, rano laporannya, sulapan pokoknya lah urusan. Malam itu kalau ada KKN saya KKN ini ya kalau pas saya itu KKN ini dicedake karo omahe. Saya aslinya Solo Karanganyar ya dapat nganu Sragen tapi mepet Karanganyar perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Sragen yang pucuk dhuwur dadi dhuwur. Itu ya tidak Karanganyar ning balik ning Karanganyar ning omah ya rada-rada pilih balik Jogja. Batu Jamus naik lagi. Banyu rano, tapi saya malah gawe listrik mikrohidro itu tadi dari air terus pakai itu. Lantai 2 kayak lantai 1. Iya, basah Ustaz. Beras sekali apa ya? Biar ikut
Ikut merasakan yang di Aceh ini. Iya. Iya, saya kemarin lihat di medsos itu kalau yang mau ke Nganu baru banjir, ya banjirnya itu cuma jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu bil huda wa unzila ilaihil qur'anu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita awali dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna bid-dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna bid-dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna bid-dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma amin. Baik, mohon maaf bisa melewati terlambat. Kita lanjutkan kajian surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 103. Walaqad alimu lama malahum falak ya. 103. Nah, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamassubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum, dan jikalau sesungguhnya mereka, dan jikalau sesungguhnya mereka amanu itu beriman. Siapa mereka? Wattaqau dan takwa. Lamatsubatun, maka pastilah pahala min indillahi, dari sisi Allah, itu khairun, lebih baik. Laukanu, jikalau mereka ada, yang maluna itu mengetahui. Jadi secara umum surah Al-Baqarah ayat 103 dapat diterjemahkan, jikalau sesungguhnya mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah pahala di sisi Allah itu lebih baik, jikalau mereka mengetahui. Baik, sebelum ke 103 kita ingat terlebih dahulu ayat sebelumnya, khususnya pada potongan walaqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh benar-benar mereka mengetahui, pasti orang yang menjual keimanan dengan kekafiran. Maksud keimanan itu ya iman kepada Allah dan seterusnya. Iman kepada Allah yang meniscayakan adanya pemahaman dan juga keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan harus ditaati dan seterusnya itu. Tapi keimanan itu mereka gadaikan dengan kekafiran yang dimaksud adalah perilaku sihir, baik melakukan secara langsung maupun
meminta pertolongan atau mengadukan masalah dengan malahu fil akhirati min khalaq. Tidaklah di akhirat mereka mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi dari frase mereka sungguh benar-benar mengetahui itu penegasan tentang sebenarnya orang-orang yang melakukan praktek sihir dan juga atau orang yang menggunakan para penyihir, meminta bantuan para penyihir itu juga tahu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati. Mereka benar-benar sungguh sudah tahu mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan atau jatah kebahagiaan ketika di akhirat. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa sihir itu pasti secara praktikal itu menggunakan cara-cara yang melanggar syariat. Nah di sini maka ditegaskan walabi sama syaraubihi angkusahum laukanu ya'lamun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka gadaikan dengan diri mereka itu. Yakni apa? Keimanan itu yang digantikan dengan kekafiran. Keimanan yang digantikan dengan perilaku sihir. Kemarin kita sampaikan bahwa meskipun mungkin secara kasat mata, secara kenyataan indrawi itu sihir memang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Allah bisa kaya, bisa membuat pasutri keluarga bercerai-berai berpisah, bisa melakukan jadi saya muliakan ya tentu pembuktian tentang sihir itu sesuatu yang ghaibi ya, tidak bisa sebagaimana kita membuktikan rasa gula itu manis, garam itu asin. Tetapi begini, dulu saya ingat saya tahun 9 berarti tahun 94 kalau nggak 95. Saya punya kakak kelas itu yang ayahandanya itu dilantik menjadi, kalau saya tidak salah ingat itu ketua jaksa. Kalau di kabupaten namanya nopo? Nek pusat Kajari gitu. Berarti nopo nek bawah. Ya intinya kepala jaksa di kabupaten Bantul lah, tahun 94. Nah, terus kemudian ya yang aneh itu beberapa hari kemudian tiba-tiba langsung sakit, langsung meninggal. Nah, itu memang ya ada, biasa kan gitu kan, gosip-gosip bahwa ya yang bersangkutan itu ya entah sihir atau apalah seperti itu. Karena memang penyakitnya itu aneh, bukan penyakit yang, dan itu sesuatu yang menurut saya dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di dunia ini sesuatu yang pokoknya penegak hukum itu memang ya karena kan sesuai dengan pahalanya ya. Penegak hukum itu kan memang ya kalau qadhi itu hakim itu ya penegak hukum yang adil itu kan langsung kayak syahid, fi hukmi syahid, seperti orang yang mati syahid langsung itu. Memang tantangannya berat. Ya begitu. Nah, percaya atau tidak, memang seperti itu ada. Gitu. Khususnya dalam ya namanya jabatan dan sebagainya seperti itu biasa. Ya karena memang ketika seseorang tidak bisa, ya kan tidak bisa kayak Amerika gitu, punya intelijen kemudian bisa mematikan sinyal radar gitu ya, terus bisa menculik presiden Venezuela gitu. Ya orang Indonesia ya kadang saya berpikir gitu, kalau memang betul sihir itu keren gitu, Donald Trump itu disantet gitu, kira-kira gitu, biar nggak aneh-aneh gitu. Dunia ini kita yang hidup di abad ini apakah akan menyaksikan perang dunia ketiga sebagaimana simbah-simbah dulu, wallahu a'lam. Tapi selama Presiden Amerika itu Donald Trump, semua itu serba mungkin. Nah, maka sekali lagi saya muliakan, kembali ke tadi gitu, walabi sama syaraubihi angkusa melakukannya. Jadi orang-orang yang melakukan praktek sihir pun sebenarnya sudah tahu bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan pahala ketika di akhirat, karena yang mereka lakukan itu mesti melanggar syariat. Tidak ada yang namanya sihir. Nah maka kalau kemarin kita
sampaikan ya, yang ditanyakan Pak Helmi kemarin tuh. Bagaimana kalau kemudian bacaan-bacaan tertentu? Nah, kalau itu ada hadisnya dalam konteks satu mengamalkan hadis, yang kedua dalam rangka taqarrub ilallah. Ya boleh. Wong apa? Nah, di antara nama lain Al-Qur'an, ya toh? Di antara nama lain Al-Qur'an itu ada yang namanya syifa, obat. Ada yang namanya nur, cahaya. Artinya apa? Ada yang namanya busyra. Gitu. Ada yang namanya kabar gembira. Jadi yang saya maksud bahwa Al-Qur'an itu memang mempunyai fungsi-fungsi dalam kutip dunia. Tidak hanya berperan sebagai hidayah atau petunjuk, tapi yang menggembirakan, memberikan ilmu, memberikan obat alias solusi, hakam, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan wirid-wirid atau doa-doa, ya kan memang istilahnya apa itu bentuk doa, ya boleh. Cuman kan ya itu tadi cara dan juga tujuan. Kita baca Al-Quran atau wirid agar istilahnya apa? Ya anak muda gitu kan, agar lawan jenis terpikat. Itu kan pelet dan kutip pelet Qur'ani ya. Nah, ya tentu pertanyaan yang ilmiah kan, apakah Al-Quran diturunkan untuk melet atau ya kan, ya tentu tidak. Kan kira seperti itu. Ya jadi bukan berarti cara itu cara yang baik dengan niat yang buruk itu dalam Islam ya tidak dibenarkan, kan kira seperti itu. Manutat. Kalau saya misalnya baca ini biar jaduk, kebal hukum. Waduh, kok kebal hukum? Lah kebal hukum itu enggak baik, ya berarti kan wah ya jangan. Tapi kan ini Quran kan. Loh lah iya, pertanyaannya Quran memang diturunkan untuk itu? Ini tentunya tidak. Kan kira seperti itu. Tapi kalau kita itu logika tauhidnya atau anunya itu ya itu masuk kategori fabtahu ilaihil wasilah. Jadi kita berzikir, beribadah, sholat duha demi mendekatkan kepada Allah agar kita itu nanti dikabulkan doanya, ya boleh. Nah itu boleh. Wong namanya taqarrub. Tapi kan itu transaksional. Ya tergantung kita. Nah, kalau kemudian setelah dikabulkan doanya lalu kok nggak sholat tahajud? Nah, kan saya sudah sukses ya. Loh itu. Ya, tapi kalau dalam rangka maka dibuat tadi gitu, solusi atau cara yang syar'i itu kita memang niatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa. Jadi bukan istilahnya apa sih? Oportunis itu aji mumpung. Yang sering dilakukan, makanya sering kita sebut fenomena anak muda, ini anak sekolah, masya Allah. Kalau mau ujian, mau UAS, mau UAN itu kan, ya loh, rajin mengaji, rajin apa, mungkin ziarah kubur, baca apa, ini seperti itu. Bila selesai lah, udah. Kadang-kadang nggak sholat juga, lah, ya itu memang oportunisnya itu. Itu namanya mempolitisasi syariat, nah itu dalam arti ya ada maunya gitu ya. Nah, kita kan tujuannya mendekat kepada Allah terus istiqomah. Lulus ya tetap tahajud doa, enggak ya tetap. Nah, itu yang titik bedanya di situ. Tidak ada ujian besar. Nah, tidak karena mengku karep tadi, mendem karep. Walabi sama syarobi anfusahum laukanu ya'lam. Sungguh yang dilakukan itu yakni menggadaikan keimanan demi kekafiran, menggadaikan keimanan dengan melakukan sihir atau meminta pertolongan sihir, itu adalah seburuk-buruk perbuatan laukanu ya'lamun jikalau mereka mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui untung rugi yang sejati. Karena tadi saya sampaikan, mungkin boleh jadi orang dengan melalui sihir, ya dong, bisa taruhlah ya, naudzubillah, mencelakai orang, menyusahkan orang, karena ya memang tujuannya itu. Orang melakukan sihir itu untuk mencelakai orang. Tidak mau ada orang sukses. Mungkin terjadi, mungkin bisa, ya dong. Nah,
Lalu kemudian di sini laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Jikalau mereka mengetahui bahwa dengan mencelakai, menyusahkan, menyengsarakan, bahkan membunuh orang lain, menyiksa orang lain dengan praktek-praktek sihir itu, mereka nanti tentu di akhirat itu dosa dan juga azabnya sangat berlipat ganda. Dan itu ada, saya melihatkan. Jadi ada orang yang memang sengaja menyihir orang itu untuk sakit kronis, jadi tidak sembuh-sembuh. Sudah masuk poli dalam, poli bedah, poli apa. Dokternya bingung, tidak apa-apa ini sehat semua, tapi tetap kesakitan. Kan ngoten nggih. Lalu kemudian, oh ya ini masuk supranatural ini berarti. Oh ternyata kalau istilahnya orang Jawa dipenggawe. Nah, dipenggawe itu artinya tadi ya disihir gitu nggih. Seperti itu. Ya mungkin dia puas gitu nggih. Tapi laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Jadi di sini itu maksudnya mengetahui itu mengetahui bahwa malahu fil akhirati min khalaq, bahwa mereka nanti di akhirat itu sama sekali tidak akan mendapatkan keberuntungan. Meskipun ketika di dunia dia mendapatkan keberuntungan berupa kepuasan bisa menyakiti orang lain, kepuasan bisa tercapai cita-citanya, kepuasan untuk ya mohon maaf itu tadi yang memisahkan. Pokoknya ringkasnya kepuasan untuk membuat orang lain susah dan kepuasan untuk merasa dia sukses. Tapi itu semua Bapak saya muliakan. Jadi begini, laukanu ya'lamun itu paling mudah diingat-ingat sebagai sebuah narasi. Ketika seseorang merasa bahagia atau puas dengan melanggar syariat, laukanu ya'lamun itu maknanya titenono kalau kata orang Jawa. Ingatlah bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha akan memperhatikan. Laukanu ya'lamun. Jadi biasanya orang yang melakukan sihir itu merasa dia bisa melakukan apapun. Bisa merasa berkuasa, bisa merasa melakukan sesuatu yang ya seakan-akan kayak bahkan sangat mungkin seperti Firman itu kan kemudian ya, dia bisa melakukan ini itu sehingga mengaku sebagai Tuhan. Nah, sehingga dan akan diberi balasan melakukan itu. Sehingga terusannya walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi khair. Jikalau mereka sesungguhnya beriman dan bertakwa, ada redaksi yang terbuang secara taufik. Nah, makna harfiahnya kan surat Al-Baqarah 103 itu jikalau sesungguhnya mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah pahala di sisi Allah itu lebih baik. Ngoten nggih, itu makna harfiahnya begitu. Tapi ada redaksi tafsir yang tidak tertulis di ayat ini. Berbunyi bagaimana? Dan jikalau sesungguhnya mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah mereka mengetahui sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Jadi dibalik, yuk kemudian laukanu ya'lamun. Jadi aslinya walau annahum amanu wattaqau walau kanu ya'lamuna lamasubatum min indillahi khair. Jadi aslinya kalau mau ditafsirkan itu seperti itu, redaksinya dibalik. Jikalau sesungguhnya mereka beriman dan bertakwa, jikalau mereka mengetahui, maka pastilah mereka akan mengetahui bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik. Nah, maksud ya'lamun di sini itu apa? Maksud ya'lamun di sini ada dua hal. Satu, secara pengetahuan berarti ajaran agama. Yang kedua, pengakuan dan juga pelaksanaan. Jadi maksud mengetahui tidak sekedar tahu tapi juga melaksanakan. Nah, para penyihir itu ada kalanya dari kemungkinan dua itu. Pertama memang tidak tahu bahwa, jadi ya tidak tahu mungkin ya, mohon maaf, tidak percaya terhadap ajaran Islam, tidak pernah mengaji, tidak pernah mendengarkan ceramah agama, bahkan mungkin jauh dari fasilitas atau sarana prasarana dakwah gitu gitu. Ya mungkin orang yang pedalaman sana, suku Dayak, suku Nias atau suku Aborigin atau ya pokoknya orang-orang kanibal itu kan masih ada.
Nah mereka itu kan memang juga pertama dari sisi bahasa, ya memang ada internet. Cuman kan boleh jadi di sana nggak ada internet, nggak ada sinyal. Kalaupun iya mungkin ya buka YouTube, bukan kajian keagamaan yang dibuka misalnya. Ya taruhlah yang dibuka itu tayangan-tayangan apalah itu. Salah-salah mungkin ada tayangan-tayangan yang mungkin ada promo-promo akhir tahun. Nah, gitu. Tapi ya sangat mungkin orang tidak tahu. Nah, dalam hal ini ketika orang yang melakukan sihir tidak mengetahui bahaya sihir baik di dunia dan akhirat karena memang tidak ada ajaran pesan keagamaan yang tersampaikan kepada mereka, maka itu sesuatu yang wajar mereka melakukan itu. Tetapi di sini ada kondisi atau situasi yang lain di mana orang itu tahu, tapi dia tidak percaya. Tahu itu yang maksud dia pernah mendengar pesan keagamaan bahwa sihir itu dosa besar, bahwa perbuatan sihir itu kafir dan begitu, dan bahwa masuk sesuatu yang sangat diancam oleh Allah. 40 hari ibadahnya atau sholatnya tidak diterima, bahkan dalam hadis disebutkan itu boleh dibunuh, dan itu kan dalil bahwa sihir itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali dan merupakan dosa besar. Tahu itu. Termasuk juga bahayanya secara duniawi begitu, bisa membuat orang kesakitan, kemudian sengsara, bahkan kalau perceraian ya bisa menimbulkan efek-efek sosial. Dari perceraian itu anaknya broken home, kemudian menjadi anak yang nakal, lalu kemudian menjadi beban masyarakat, dan tahu. Nah, tapi ketika seperti ini, maka kok tetap melakukan sihir, maka bukan berarti jahil, ya. Bukan berarti bodoh, bukan berarti tidak mengetahui tentang hukum sihir dalam agama maupun efek sihir secara dunia. Tetapi maksud tidak tahu itu yakni tidak mengamalkan, tidak menjauhi, maksud saya tidak menjauhi perilaku sihir itu. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, karena satu hawa nafsu, yang kedua karena pertimbangan duniawi. Maka di sini menggunakan huruf syarat lau. Huruf syarat itu kan ada lau, ada in, ada ida, ada man, dan seterusnya. Ada lama dan seterusnya. Nah, rahasia dibalik penggunaan huruf syarat lau. Ya, kalau lau itu semacam kayak tamanni ghairil wuqu'. Pengantar Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Jikalau Allah berkehendak, maka niscaya Allah akan menjadikan kalian itu satu umat. Maksudnya satu bangsa. Bisa juga dimaknai satu suku. Bisa juga dimaknai satu kelompok. You know? Tapi itu tidak terjadi. Mengapa? Itu pengandaian yang memang tidak dilakukan. Kalau dalam ungkapan bahasa Jawa, planet satu. Ya. Tapi misalnya, wah, kapan ya saya plesir ke Bali? Itu bukan koyoworo, itu masih khayalan atau imajinasi atau keinginan yang sangat mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya kita ke planet Pluto itu kan ya orang Amerika mungkin bukan koyoworo karena mereka sudah bisa melakukan penjelajahan antariksa. Tapi kita ini, saya sama, taruhlah misalnya kita ini, mohon maaf ya ala kadarnya kita taruhlah income kita itu 1 bulan 1 juta atau 2 juta. Lalu kemudian itu tadi, wah, kapan ya saya bisa kayak Elon Musk atau misalnya kayak Mansa Musa. Selama ini kan kita mungkin hanya kenal bahwa orang kaya itu ya mungkin Nabiullah Sulaiman, Elon Musk, Bill Gates, Rockefeller, terus misalnya Abu Rizal Bakri, Hartono atau seperti itu. Mungkin di antara kita ini tidak pernah tahu yang namanya Mansa Musa. Mansa Musa itu raja dari Mali, malah nanti Mali itu mana etat? Aduh, Mali itu mana? Lah kula niku ngertine Gur Malang, Surabaya, paling pol niku nggih Parangtritis. Lah ya Allah. Dulu kita ini pernah punya raja muslim, dan cerita yang sangat menurut saya itu heroik.
Serem itu dalam bahasa anak muda sekarang. Serem itu bukan berarti menakutkan gitu, tapi sangat dahsyat. Beliau itu haji dari Mali ke Arab Saudi Arabia. Zaman beliau itu berarti abad ke-13 Masehi mungkin. Saya lupa tahun wafatnya, tapi intinya lama. Di tahun 1300-an saya ingat saya. Masehi ya, bukan Hijriah. Itu dari Mali ke Saudi Arabia. Ya saat itu tentu belum ada pesawat toh. Paling banter itu kuda. Tapi justru yang menarik. Jadi dari perjalanan dari Mali ke Saudi Arabia entah berapa hari, beliau itu membagikan emas ke setiap orang yang ditemuinya di daerah yang beliau. Beliau itu berapa ton emas baru saya muliakan. Dulu julukannya Raja Emas dan Raja Garam abad 13 Hijriah. Sebelum mungkin Marco Polo, Vasco da Gama atau siapa aja. Muslim. Dan bahkan konon menurut hitungan itu ya hartanya lebih kaya daripada Elon Musk atau Rockefeller. Yo kebayang potensi. Ya Allah, masih piro. Setiap orang yang dia temui dari Mali ke Saudi Arabia itu dia kasih emas. Maka dalam ilustrasinya itu kan semuanya dari emas. Tongkat, kursi, bahkan mahkotanya, baju apa semua itu berlapis emas. Ya tidak usah ditanyain, lah katanya Muslim kok berlebihan kayak gitu. Nah itu hukum lain. Nah, konteksnya nggak ke sana. Konteksnya bahwa dulu ada orang Islam itu yang kaya. Terus ya jangan ditanya juga kenapa dulu kok Mansa Musa nggak pernah berpikir untuk membeli Greenland sebelum dibeli oleh Donald Trump gitu. Misalnya atau ya mbok hijrah ke Indonesia itu loh tak. Biar nanti itu yang menguasai emas Indonesia itu bukan Semar Nusantara atau Ismoyo gitu, tapi Mansa Musa gitu. Kan sudah menjadi rahasia umum, toko emas itu kan bisa dibilang hampir semuanya itu kan Cina. Ini kita tidak berbicara sentimen suku ya, tapi maksud saya napa nggih? Kan kadang kita berpikir mungkin ya kalau Mansa Musa hijrah ke Indonesia lalu buka toko emas gitu. Nggih. Mungkin kita dulu orang Indonesia itu sudah tadi dapat tadi ya. Tapi ya itu tadi bahasanya. Lautan itu masuk laut. Nah, pengandaian atau khayalan yang mustahil terjadi. Faktanya walau sya'allahu la ja'alakum mutawa walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jikalau Allah berkehendak, maka pastilah Allah akan menjadikan kalian semua menjadi satu umat, satu bangsa, satu suku, satu kelompok, satu golongan, satu partai, satu ormas, satu koalisi, atau apalah namanya seperti itu. Tetapi faktanya Allah tidak menciptakan begitu. Tapi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 13 ya, itu ya. Allah kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengetahui. Sehingga liyabluwakum fima atakum, agar Allah memberikan ujian terhadap apa yang kalian miliki, sehingga fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Sebab apa? Ya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka disebutlah walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi. Jikalau sesungguhnya mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah mereka akan mengetahui bahwasanya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Nah, laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Mengetahui itu ada dua kategori tadi. Mengetahui tentang tuntunan atau aturan agama terkait dengan sihir, atau dalam arti mengamalkan aturan agama setelah tahu. Jadi tahu di sini itu ada dua kemungkinan. Memang dia ya mohon maaf bodoh atau jauh dari ajaran agama. Orang-orang yang memang kalau bahasanya di dalam sirah itu ahlul fatrah. Man lam tabluhu ad-da'watu. Orang-orang yang belum
bisa menerima pesan dakwah. Tuh, jangan dikira bahwa zaman sekarang meskipun dengan segala kecanggihan teknologi itu semua orang mendapatkan informasi. Ini kan karena ufuk atau radar proyeksi pemahaman kita itu Jogja dan sekitarnya. Meskipun demikian kadang kita juga kalau ke Samin, pucuk Gunung Kidul sana, bahkan mungkin pucuk sana, Kokap sana, Delingo lah misalnya kalau Bantul. Jadi dong, kalau Gunung Kidul itu mungkin Samin, kalau Bantul itu ya mungkin Delingo. Saya kurang tahu ya, ada nggak tempat lain selain yang mencit. Lagi Delingo niku. Kalau di Gunung Bagai ya Kokap. Masih ada saya muliakan daerah-daerah yang mohon maaf gitu, kita bawa mobil jelek itu aja masih dibeli. Tidak usah menghayal pakai Alphard atau Fortuner, apalagi Jaguar. Lah kita bawa Chevrolet, obrok-obrok menua, masih banyak anak-anak yang mengintil di belakang. Masih ada saya muliakan. Enggak. Sumur aja nggak ada. Masya Allah, ada. Dan sekali lagi ini di gitu, daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi daerah istimewa Yogyakarta. Tidak usah ngayal Aceh atau Medan atau anu lah. Daerah juga kan ada bisa muliakan. Jadi kadang kita berpikir gitu, Masya Allah, iya dong, orang tuh, loh ini. Sekarang itu kan kalau kita berjalan dimanapun itu punya DDI ini kan Masya Allah, kabel itu yang selangkrak. Ada kabel listrik, kabel telepon, desk phone, ada kabel wifi, kabel alambuh lah seperti itu. Termasuk mungkin kabel untuk jaring memean untuk jemur pakaian. Ya Allah, saya kadang berpikir, ini kalau konsep gimana ya? Bisa nggak sih teknologi lebih canggih gitu? Katanya sekarang zaman AI, nggak usah pakai kabel gitu loh. Selain juga nggak nyaman dipandang juga, resiko bahayanya kan serem. Lagi kadang-kadang kan kita berpikir tuh ya Allah, kabel kok nurulasi kabel apa wae gitu. Gitu. Curah hujan di Indonesia, pepohonan, angin ribut di Indonesia juga kan harusnya secara teknologi berpikir gitu. Potensi resikonya bagaimana? Kan gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, Mbak saya muliakan, lau kanu ya'lamu. Lau, ketika saya menjelaskan lau. Jadi kan kadang-kadang kita berpikir nggak mungkin loh, zaman sekarang kok ada orang yang nggak tahu itu loh. Karena ufuk kita itu di sekitar kita, di mana ya istilahnya perkotaan, segala fasilitas modernitas itu semua tercukupi. Sudah ada sanyo, bahkan Masya Allah ya kan ada keran yang sensorik gitu kan. Awal-awal dulu saya kenal itu juga bingung. Dan jujur saya apa adanya gitu kan. Tanya sama Mas, kok airnya habis Mas? Oh mboten Mas, enggak gini. Wah, isinan dewi. Sensorik sih boleh ya Allah. Lah nggih, sensoriknya nggak disentuh. Lah ya, tak putar-putar, pura-pura betul. Enggak ini ora iso. Mas, kok airnya habis? Oh enggak habis Mas. Gini, wah ya Allah, isinan. Untung mau ijen gitu kan. Nah, kalau ada orang kan ya orang desa lagi. Lah itu coba dibayangkan orang yang tadi saya sampaikan pucuk Kokap sana atau pucuk sampai Delingo sana itu datang ke hotel gitu kan gitu. Lah itu ya sakali orang bakal wijen, tidak pernah cuci tangan atau wudhu gitu. Jebul sensori semua nungguan. Ngapa ya Pak? Nunggu banyu teko. Nah, nungguannya datang gitu. Lah mau ngapain? Mau sholat. Lah ya itu mau sholat subuh ya sampai jam 8 nggak akan datang akhirnya. Oh sensori kok ya. Terus bingung lagi nanti. Mas, ini pripun Mas? Ini gimana Mas? Tidak saya matiin kok mati sendiri gitu kan? Alah, sensori itu dulu. Nah apalagi belum lagi kalau ke YIA, BAK, BAB, kelakon nggak wow gitu, nggak tahu caranya. Saya nyoba pertama itu kaget. Ya kalau toilet dan sebagainya. Jadi terlalu canggih ya itu menurut saya. Bagi orang-orang desa seperti saya, mau ke Banten malah kena apa namanya tadi tembok. Untuk nggak ada orang siapapun. Oh ternyata diatur sangat-sangat. Jadi kadang-kadang tak pikir-pikir ternyata modernitas itu juga tujuannya itu kadang-kadang ingin meringankan tapi justru meruwetkan juga kadang-kadang. Khususnya orang-orang desa seperti saya seperti itu. Laukanu ya'lamun. Jadi artinya ilmu itu ada tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, itu terjadi bagaimana sih untuk kasus orang-orang yang Al-Quran ini yang ingin dituju adalah yang kedua tadi bahwa saya muliakan. Orang yang tahu tapi tidak
menjauhi sihir, tahu bahwa sihir itu dosa besar, tahu bahwa sihir itu orang yang melakukan itu kafir, bahwa sihir itu perbuatan kafir, bahayanya juga secara dunia dan akhirat berbahaya, tapi mereka tetap masih melakukan praktek sihir. Mohon maaf. Nah, inilah maksud yang kedua yang ingin disampaikan oleh Al-Baqarah ayat 103. Oleh sebab itu, ada penjelasan berikutnya, walau annahum amanu. Jikalau sesungguhnya mereka itu beriman. Jadi asal muasal seseorang tidak mengamalkan syariat, tidak menjalankan perintah agama, itu karena tidak mempunyai keimanan. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Kita akan melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan ayat berpuasa itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Jadi sebelum kutiba alaikumusiyam itu ada panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Karena apa? Kalau puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, yaitu kalau bahasa fikihnya atau usul fikihnya taklifu mala yutok. Allah itu membebankan syahadat kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Dan itu mustahil. Nah, yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya apa? Orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang punya iman. Orang yang tidak punya iman, ya tidak wajib berpuasa. Dengan maksud bahwa orang yang meskipun bersyahadat, meskipun sholat, bahkan mungkin zakat, bahkan mungkin naik haji, kalau tidak punya iman, dia tidak berpuasa. Tentu kecuali orang-orang yang uzur. Kalau orang-orang yang uzur itu ya bab lain. Ini kita berbicara orang yang ya balik, muslim, mampu, tapi kok tidak berpuasa dan tidak uzur. Oh, sedang tidak punya iman. Jadi meskipun Joko pemuda, perkasa, gagah, ya toh, kerja 24 jam tanpa tidur, kuat, tapi kok tidak berpuasa. Bukan karena tidak tahu, ya toh, tapi karena tidak punya iman. Ya, sama juga di sini. Sudah tahu bahwa sihir itu mencelakai, sudah tahu bahwa mestinya secara manusiawinya, secara kamanungsan, secara naluriahnya manusia, secara hati nuraninya manusia, orang melihat orang lain. Jika si A melihat si B, si C dan seterusnya itu sengsara, celaka, itu mestinya dia sedih lah. Kok ini ada orang yang si A melihat si B celaka, sengsara karena perbuatannya lagi, kok malah dia tepuk-tepuk, SMS, senang manakala orang lain susah. Nah itu kan berarti memang orang ini itu aneh. Nah mengapa manusia bisa sejahat, sekejam, semengerikan itu? Karena tidak punya iman. Kan seperti itu lah. Iya, kalau saya muliakan. Ya kalau di film-film itu, nah, kalau faktanya sih kita nggak tahu. Saya juga nggak pernah ketemu penyihir atau mendatangi penyihir kan. Tapi kan kalau dalam film-film itu kan, ya toh, oh, sampai penyihir itu punya kaca benggala, kayak semacam radar gitu. Iya. Kan ada kayak semacam sekarang itu flyer. Flyer. Menu makanan. Wah, magelangan. Lalu kemudian nasi goreng bakar. Nasi goreng bakar apa meneh gitu. Saya kemudian nasi kue tiaw atau apa. Flyer. Tayangan-tayangan. Atau taruhlah kalau sekarang itu zamannya TikTok. Wah, gitu. Tutorial jilbab segi 4, tutorial jilbab apalah dan sebagainya, semuanya seperti itu. Lah, para penyiar itu kan juga punya tadi itu mungkin flyer. Arep tak penggawe koyo opo karepmu. Wah. Sikile buntung.
tangannya hilang siji, wah atau apa. Itu kan mereka ada semacam kayak opsi-opsi penyihiran atau apalah namanya. Konon kan seperti itu, gitu. Ya wallah alam kenyataannya. Nanti kemudian ngarani nasabah atau pelanggan tadi. Nggih Mbah, nek saged wong niki niku anu wah jan gara-gara wong niki kula akhire ra dadi lurah. Wah itu apal. Misalnya seperti itu. Kula ra trimo pokoke. Pokoke mang jenengan penggawe mungkin sing wedok mboten gadah keturunan. Kayak ngono apa lah atau seperti apalah. Itu kan sesuai request nasabah ngoten iki. Dan itu mungkin ada semacam list harga. Wah. Bikin orang untung piro kayak gitu. Mungkin gitu nggak? Kira-kira seperti itu. Loh lagi. Tapi buat. Ya, cuman itu alam gaib. Cuman kan kira-kira ilustrasinya seperti itu. Lah, mestinya ketika seseorang melihat ya, belum sampai mendatangi penyihir, berpikir untuk menyihir orang pun kalau orang punya iman itu tidak mungkin. Nah, mengapa itu terjadi? Orang kemudian tega berpikir untuk menggunakan sihir itu pun sudah mempauskan. Mempauskan itu bukan mengikan, mempaus itu mematikan sementara. Jadi kan ada rewin, ibarat kayak HP atau tape recorder itu kan ada rewin, gitu. Ada pause, ada mute, ya kayak ini misalnya, gitu. Aplikasi Zoom ini kita MUTE, kita mute itu, kita matikan sementara. Mengapa orang kemudian mentolong? Kalau kata Pak Dono, tega untuk berpikir dulu, belum melakukan, belum mendatangi, belum praktek, berpikir. Mengapa orang kemudian punya pikiran untuk menggunakan sihir atau menggunakan jasa sihir, bahkan mendatangi penyihir? Semacam bahasanya itu konsultasi ke penyihir itu karena tidak punya iman tadi, bahasa mulia. Karena logikanya apa? Saat seseorang itu berpikir untuk mencapai tujuannya melalui penyihir, saat itu maka kemudian ya Allah itu dianggap tidak ada. Ya berarti kan kafir. Dalam ilustrasi yang lebih serem atau lebih menakutkan, dalam arti lebih membuat kita itu mungkin terpana. Kalau Mbah Sujiwo Tejo itu kan mengatakan bahwa saat manusia berpikir dia tidak bisa makan besok pagi, maka saat itu pula dia juga telah kafir. Bahkan serem. Loh kok koyo ngono Mbah, kok serem ngono Mbah? Lho iya. Karena apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surah Al-Hadid ayat 20 kalau salah. Sesungguhnya Allah. Jadi di situ kan ada 5 penegasan bahwa Allah itu Maha pemberi rezeki. Lah artinya kalau seseorang berpikir sesuk aku mangan opo yo. Itu kan seakan-akan kita tidak percaya bahwa kita punya Allah. Artinya Allah itu, orang itu kalau beriman itu berarti percaya bahwa Allah itu ada. Pengamalannya bagaimana? Ketika kita meyakini Allah itu ada dan Allah itu wujud, kidang, bakok dan seterusnya, wujud itu ada, kidang itu tidak didahului oleh apapun. Bakok itu kekal. Al-Hayyu Maha selalu hidup. Al-Qayyum Maha selalu satset cancut tali wondo. Kalau bahasa Jawanya, Al-Qayyum adalah zat kang moho cancut tali wondo. Satset sigap selalu memenuhi kebutuhan manusia. Loh, makanya ketika kita itu berpikir, besok aku mangan opo? Itu seakan-akan kita itu merasa, lah Allah gimana? Kan kira-kira seperti itu. Kalau kita itu percaya bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, wujud selalu ada. Al-Hayyu selalu hidup. Al-Qayyum selalu satset, selalu cantut tali wondo, siap siaga memenuhi kebutuhan manusia. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Ditambah lagi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Itu kan ilustrasi tentang bahwa kalau kita ini punya Allah, mengapa harus sedih? Mengapa harus ngelongso? Mengapa harus pesimis? Mengapa harus kemudian gersulo dan seterusnya?
Apa sih? Mengeluh, sedih, pesimis, berpikir buruk, dan yang lain hal yang nggak baik itu. Padahal kita punya Allah yang Al-Hayyu. Ya toh? Lah nek kita aja kadang-kadang mohon maaf gitu gitu. Ya orang nggak saru, tapi bukan pada sarunya, pada ilustrasi. Contoh, amin nuwun sewu. Depan rumah kita itu sedang hajatan. Misalnya mau menikahkan anaknya. Masya Allah, ewo atau anu gede-gede. Iya toh, 2 minggu itu Masya Allah. Dan semua diundang tahu bahwa wah nanti menyembelih sapi berapa dan seterusnya. Ya kita kan lumrahnya, misalnya contoh gitu kan, sang suami, Bu, kok belum masak Bu? Lapar ya? Ya santai aja Pak. Kan depan rumah itu kan. Masa ya awal dia ora dipunjung. Nah, masa kita itu nggak dikasih nasi misalnya kayak begitu gitu. Itu kan kadang-kadang loh. Bahkan padahal boleh jadi sangat mungkin kita itu tidak dipunjung bukan karena semacam terjadi perang dingin atau tadi enggak akur boten. Terlupakan. Itu sangat bisa terjadi. Namanya human error itu. Contoh, dulu waktu kita acara hajatan menikahkan adik saya yang nomor 4 nanti. Jangan depan rumah itu enggak datang. Waktu acara doa kenduri itu untuk pemandangan itu. Loh saya kan kok seperti itu. Lah kula mboten diundangi. Wah, ternyata apa? Yang kita beri tugas itu enggak bertemu dan undangannya cuma ditelesep kebetulan wallah mungkin kena angin atau enggak tahu. Lah ya kan namanya di Indonesia kan mulai di desa enggak diundang ya enggak datang meskipun depan rumah. Kalau enggak diundangi kan istilahnya orang pantes kan gitu seperti itu. Nah itu terjadi. Loh coba bayangin. Depan rumah persis. Bagaimana kita ndak? Wah, semuanya seperti itu. Mulai nyuwun pangapuran dan itu human error. Biasa terjadi seperti itu. Coba. Tapi kan kita biasanya seperti itu. Gitu. Kok enggak masak? Anu wae nunggu bapakmu jenduren. Nah. Iya toh? Kok nggak masak? Ya tunggu ayah, nanti kan lagi kenduri itu. Hajat tadi. Biasanya kan, apalagi Pak itu kan orangnya kaya, dermawan, baik hati. Pasti nanti tuh bawanya Masya Allah 1 karung. Wah, ya kan? Seperti itu. Tanpo capo. Apa tanpo capo itu bahasa Indonesia? Ternyata. Tanpo capo, ternyata. Gitu. Bukan karena nggak bawa. Tapi kemudian sang ayah itu berpikir begini. Paling istri saya sudah masak. Daripada saya bawa pulang, nanti malah hanya membusuk di makanan. Mending saya sedang. Kebetulan di tengah jalan tadi itu, Pak, mohon, saya belum makan. Nah, ya dikasih. Yang di rumah tadi, di Pak, besok ini Pak, mana Pak? Tak kasih. Lu kok dikasih? Lah iya, lah emang kita itu lagi butuh, lagi nganu. Emang kita miskin, kita itu berlebih gitu. Ya iya Pak, kaya itu kaya, ATM uang yang dikasih Bapak juga. Cuman masalah saya lagi malas makan, lagi malas masak. Tadi saya, iya toh, makanya at-tam'u yuhjibu ar-rizqa. Tamak itu kadang menutup rezeki, makanya. Dan itu sering terjadi, kadang dari rumah. Enggak mampu kok ya. Biasanya kok nek di sana itu disuruh makan. Ya wis. Nah, daripada saya sarapan nanti suruh makannya nggak makan tuh nggak enak itu. Mereka udah siap-siap begitu. Walah kalau nyoba itu saya itu kalau di sana Masya Allah dimuliakan seperti itu gini seperti itu. Tanpa capo ternyata pas kesana lawangnya tutup. Nggak ada orangnya yang mau saya tamu silaturahim itu. Kata istrinya syukur gitu. Nah, bagaimana? Maksud saya apa? Saya mengatakan bahwa manusia itu kan punya tadi gitu. Merasa bahwa bisa menggantungkan hidupnya, rezekinya, makannya atau apa kepada manusia. Lah ini punya Allah. Kok? Maka betul tadi itu. Orang berpikir bahwa besok saya makan apa itu kalau menurut Mbah Sujiwo Tejo itu kafir. Tapi ya kita yo serem itu. Belum bisa kayaknya keimanan kita seperti itu. Loh, enggak usah besok pagi. Kita di PHK. Di PHK-nya itu 5 bulan 1 tahun depan. Tahun depan kalian resign. Itu aja udah kelimpungan kok. Tahun depan padahal. Tidak usah besok pagi. Kan begitu. Nah sehingga
Iman itu pokok penting. Sebab kalau kita sudah punya iman, maka rumusnya sederhana. Gitu. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah itu sebagai wakil. Wakil itu kalau makna harfiahnya ya sekretaris. Ya wakil, orang yang mentekel semuanya, staf. Bayangin, Allah itu saking kurang apanya tuh. Allah itu mensifati zatnya ini dengan wakil. Wakil itu bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Maka wakil presiden. Wakil presiden adalah orang yang melakukan tugas-tugas presiden saat presiden itu berhalangan atau memberikan mandat. Loh, Allah itu kan maha yang tadi saya katakan, tetapi Allah mensifati dirinya wakila. Wakafa billahi wakila. Wakafa dan cukuplah billahi, benar-benar Allah. Wakila sebagai wakil, orang yang Allah kok orang. Itu maksudnya kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau dia bukan orang. Allah itu wakil. Zat, jadi Tuhan yang maha kuasa, maha segala, tapi mau untuk menjadi wakilnya manusia. Maksudnya mentekel, menghandle, mengurusi, mencukupi, melaksanakan segala kebutuhan manusia. Kurang apa? Wa kafa billahi wakila. Maka kalau kita itu sedang dirundung berbagai macam masalah, ya toh, sebagian ulama menjelaskan supaya membaca wirid sebanyak-banyaknya hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya toh, hasbiyallahu, ya toh, hasbi menurut hitung-hitunganku, menurut perhitunganku, menurut perkiraanku, Allahu hasbiyallahu, ya toh, itu adalah Allah. Orang yang menghitungku, memperkirakan aku itu nanti masalahnya kapan, itu adalah Allahu Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil. Mana artinya begitu emang. Maksudnya sebaik-baik zat Tuhan yang mengurus, memberi solusi, mentekel, menghandle segala urusan manusia. Nah kalau manusia, iya toh, itu kan sangat mungkin mentekel, menghandle, melakukan perbuatan, iya toh, itu tidak betul, kan begitu. Nah apalagi kalau potongannya juga kayak nggak betul, maka kemudian kemarin itu hari-hari juga masih ramai. Ada komedian ya, menyindir wakil presiden ya, karena pun itu potongannya koyo ngantuan gitu, kelemar-kelemar atau gitu kan. Padahal belum tentu. Karena orang yang kelemar-kelemar itu boleh jadi malah dia karena merasa santai. Ya semua sudah terhandle, saya tinggal turu aja. Boleh jadi. Ya enggak tahu wallahu a'lam. Apalagi kalau ini memang potongan, lah pripun. Nah kalau potongan itu kan dari yang Maha Kuasa, ya enggak boleh. Maksudnya baby shame ya. Bocah mripate merem siji. Lha pripun wong tinitae kados ngaten ya pripun? Artinya tercipta begitu ya. Ya enggak usah masuk ke body shame ya. Melihat kekinerjanya saja dengan kira seperti itu. Amanu. Nah, saya tadi hanya menjelaskan bahwa kadang-kadang kita itu percaya kepada orang, tapi malah nggak percaya pada yang Maha Kuasa, kan ya lucu. Iya dong. Artinya apa? Orang lebih menggantungkan, lebih mempercayai, lebih memasrahkan urusan kepada penyihir, itu terjadi, dan bahkan dalam kutip mempauskan, meniadakan sementara bahkan seluruhnya Allah. Ya iya. Nah, orang kan kalau melakukan zina atau mentauhidkan itu kan berarti menganggap Allah itu tidak ada. Menganggap Allah itu nggak melihat. Maka kemudian la yu'min apa nih? Kurang lebih la yazni al muslimu wa huwa mu'min, la yasriku wa huwa mu'min. Orang yang punya iman itu tidak mungkin melakukan zina, dan orang yang beriman tidak melakukan mencuri. Orang yang la yaghishu wa huwa mu'min. Nah, juga termasuk ya, orang tidak mungkin menipu kalau dia kemudian punya iman. Maka pangkal masalah hulu hilir
wujudnya masalah itu adalah dari keimanan tadi. Artinya ketika orang tidak punya iman, ya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Korupsi, bikin fitnah, hoax, atau apapun, bikin data atau laporan yang ya kecuali begini, sering kita ditanya begitu di Al-Kalam ini. Ustaz mau nanya, bagaimana kami sebagai karyawan ketika dipaksa oleh atasan untuk menandatangani proyek-proyek fiktif? Waduh, itu pertanyaan kayak gampang jawab, tapi yo, kalau kita mau bilang berarti ya menanggung dosanya, wong dia dipaksa. Tapi kalau misalnya kita bolehkan, boleh yo masa harus seperti itu. Tapi kan kadang itu terjadi. Tutubihul ma'rufikon. Ya, keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang, meskipun darurat itu ada ukuran waktu dan tempatnya. Darurat kok tiap hari. Maka ada kemudian yang namanya ya kewajiban amar ma'ruf nah itu. Oh, tapi kita itu kan kawan, Pak. Tidak ada judul dulu kan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 3 cara tuh. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya kalau Anda bawaan ya enggak biyadihi itu. Dikeplak karo dipecat. Kamu tanda tangan atau saya pindah ke Papua. Waduh, yo kan seperti itu. Ya sudah. Kalau saya apalagi dalam dunia militer itu kan tidak ada yang namanya bawaan itu. Pecat itu, turun pangkat bahkan mungkin. Mutasi. Ya toh. Nah, tetapi Pak Samuliakan, kalau obor keimanan kita itu menyala, tentu kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dalam fikih itu masuk kategori akhafud dororo ini. Sesuatu yang mudorotnya itu lebih ringan. Setidaknya punya kompas, punya barometer kapan dia kemudian melakukan dan tidak melakukan. Tapi kalau orang tidak punya keimanan sebagai barometer, ya wis. Yang dipikir adalah ini menguntungkan saya atau tidak. Hitung-hitungnya dunia. Allah itu dianggap gak ada. Akhirat juga dianggap gak terjadi. Ya wis, saya tanda tangan, nanti mati, wis, selesai urusan saya. Sejarah hidup saya berakhir. Titik. Memang, tapi di dunia. Kita masih ditunggu yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu bahasa terjemahan harfiahnya alam transit. Jadi kalau saya misalnya mau ke Mesir itu harus transit dulu di negara Teluk. Taruhlah Emirat, taruhlah Yordania atau Qatar. 8 jam. Kan begitu. Sehingga total perjalanan YIA Kairo itu bisa jadi 24 jam. Karena transitnya 8 jam. Dan seperti itu, belum nanti cek imigrasi dan seterusnya. Kadang nggak hanya 8 jam ya, kadang berarti jam 5 sore sampai 7 pagi. Berarti berapa tuh? 10 jam lebih intinya. Nah, pertanyaannya, kita ini nanti di alam barzah, di alam transit itu berapa tahun? Selama ini kan dimanapun ya, khususnya kajian-kajian yang sangat fokus terhadap akhir zaman itu kan memprediksi kiamat itu seakan-akan besok pagi. Jadi, tapi kan faktanya juga nggak tahu. Loh, kiamat sudah dekat itu kan sudah disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih kayaknya nggak kiamat nih dunia ini kan kira-kira seperti itu. Oh, loh lah ya. Lah kan itu kita nggak tahu. Hari-hari ini Saudi Arabia itu mulai ijo-ruyu. Kemudian Indonesia Raya sudah nggak ijo-ruyu lagi, sebagian sudah coklat. Dan di antara tanda kiamat dalam hadis yang sahih itu nanti Saudi Arabia itu, ya tahu, akan murujan khodro au kamakol, merujuk ijo ruyu-ruyu. Orang kemudian berpikir, wah berarti meh kiamat ini. Ya tidak tahu lah, apa susahnya bagi Allah. Kemudian misalnya orang kemudian, ya loh, Amerika itu kan sudah membuat doomsday plan, bahasa Indonesianya pesawat kiamat. Oke. Jadi Donald Trump itu nanti kalau misalnya malaikat Israfil itu meniup sangkakala itu ngen-ngennya gitu. Apa sih? Pikiran itu masuk doomsday plan itu. Oh.
Iya toh, konon itu senjata nuklir atau panas apapun gak akan bisa membakar pesawat tersebut lah. Kowe. Iya toh. Berpikir begitu. Emangnya Allah itu ya toh, Venezuela gitu kan. Ya, bisa dikibulin gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, jadi Pak saya muliakan kembali ke tadi ya. Aman iman. Iya toh. Apa susahnya bagi Allah bikin Saudi Arabia kemudian gersang lagi. Akhirnya bahasa monolnya Allah itu hanya kayak istilahnya nyukur gitu. Ira sido kiamat, Yesusue. Apa susahnya? Kita tidak tahu. Tetapi Bang Samuel yang saya tegaskan itu artinya ketika kita itu di alam barzah itu kita tidak tahu 100, 1000, 1 miliar tahun lagi kapan. Alhamdulillah kita itu umat Muhammad loh. Umat Muhammad itu umat yang paling terakhir. Saya membayangkan umat Nabi Adam itu sekarang di alam barzah itu pada ngapain? Nyel kantuk itu nungguin. Wih, wong-wong amat orang mati gitu kan selak kepanasan gitu. Dicokoti kala jengking ngarung-anu menerima azab. Duh, umatnya Nabi Adam kan yang melakukan maksiat ya banyak. Nah, termasuk anaknya sendiri Qabil bunuh saudaranya Habil. Tuh, berapa triliun tahun ya toh, mereka menunggu kita dan kita juga wallahu a'lam. Karena wa ma ya'lamul ghaiba illa huwa. Yang tahu hal yang itu hanya Allah. Kayak kiamat itu ya. Hanya Allah yang tahu, tidak tahu. Sehingga kalau orang berpikir bahwa sejarah hidup manusia berakhir dengan ketika dia dikubur, itu dia keliru. Keliru bagi siapa? Bagi orang yang beriman tentunya. Nek orang yang beriman, orang nggak punya ya sudah selesai. Padahal alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum membuat lalai kalian, melalaikan kalian. Apa at-takasur? Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak unit usaha, memperbanyak emas, memperbanyak nikel dan seperti itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian dikubur. Kalla saya alamun, ya jangan seperti itu. Jangan kalian itu takasur, memperbanyak harta, bla 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 bla, yang tujuannya hanya untuk. Jadi takasur itu, kalau saya melihatkan dulu waktu di ayat ini kan kita sampaikan apa bedanya at-takasur dengan at-takasur. Itu kan makna harganya sama, memperbanyak harta. Bedanya takasur itu hanya untuk umum-umuman, memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, harta atau apapun, uang dan sebagainya itu hanya untuk umum-umuman. Tapi kalau takasur dalam arti memperbanyak harta untuk ibadah ya boleh, bukan takasur di dalam ayat ini. Maka dulu kita sampaikan, oh berarti kita itu tidak boleh menambah kekayaan ya kan? Ya boleh. Karena yang dilarang itu at-takasur. Apa itu at-takasur? At-takasur adalah memperbanyak harta, uang, jabatan dan dunia dan seperti itu hanya demi untuk kesombongan, kebanggaan, atau hanya untuk ya menguasai, bukan untuk beribadah. Nek memperbanyak untuk beribadah ya boleh. Kalla saya alamun, summa kalla saya alam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, dan seperti itu. Itu semua terjadi karena orang tidak beriman. Beriman bahwa ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya yaumul hisab dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang namanya lantazula qadama ibni adama ya illa wa yusalungan arba'. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki anak Adam alias manusia kecuali harus ya toh bertanya atau ada ditanya 4 pertanyaan. Ya toh. 1 an umrin fima afnah. Umrin fima afnah, umurnya itu dihabiskan untuk apa? Wa an jismihi fima ablahu, raganya itu dihancurkan alias digunakan untuk apa? Wa an ilmin fima amil, ilmunya diamalkan untuk apa? Nah, dan kemudian
wa an malin min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya itu didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Itu UAN, ujian akhir nasional, atau UAS, ujian akhir semesternya manusia itu. Ya memang kita diuji oleh Allah di dunia ini dengan berbagai macam-macam pertanyaan. Satu, bisakah manusia itu tidak kehujanan ketika hujan turun? Nah, kayak gitu. Kan pertanyaan juga. Pertanyaan lagi, apakah bisa orang itu buat jalan aspal yang ketika kena hujan tidak gampang rimpil? Nah, itu kan pertanyaan. Tapi kan itu pertanyaan cek-cek. UTS lah atau pertanyaan harian itu. Tidak penting. Tapi ada pertanyaan tadi itu, 4 itu. Yang serem itu. Dan yang serem yang jawab nanti bukan tutup mulut kita, tetapi adalah perbuatan kita. Itu terjadi bagaimana? Kalau kita punya iman. Tapi kalau nggak punya iman ya sudah. Saya bisa menyihir orang, membuat pasangan suami istri yang romantis, sakinah mawaddah warahmah, menjadi kemudian congkrak alias bercerai-berai. Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Wong dengan bantuan sihir. Lu katanya Allah itu Maha Kuasa. Iya toh. Lu kan sudah biiznillah, atas izin Allah. Loh, kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Ya untuk ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia yang beriman menyangka, berpikir bahwa mereka setelah mengaku sebagai beriman ya tidak akan diberi ujian? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, ayat 3. Sungguh benar-benar kami memberikan ujian cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, sehingga Allah kemudian bisa mengfilter, yakni mengetahui siapa yang imannya jujur tulus. Wala ya'lamannal kadzibin, siapa orang yang imannya itu hanya etok-etok, hapus-hapus, atau hanya pencitraan. Itu sunatullah. Jadi iman. Dan orang yang beriman itu pasti mendapatkan ujian. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Memakai 2 tauhid, sungguh benar-benar. Lah ya, lah kita ini kan kalau mau naik ujian, kalau mau naik kelas, kalau tanpa ujian ya bagaimana? Apa parameter standar Allah ingin menangkatkan derajat manusia? Apa standar parameter ukuran orang ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah? Bagaimana Allah ingin meningkatkan kelas, derajat, makom, kedudukan seseorang kalau tanpa ujian? Ya harus. Maka kemudian kata Simbah, picoba kuwi sandangane urip. Bahwa ujian hidup itu yang memang sesuatu yang harus didapatkan, diterima oleh orang yang hidup di dunia. Karena dunia ini darul bala. Kalau mau enak-enaknya nanti di darul jaza itu di akhirat, di surga. Kan begitu. Nah, lagi saya muliakan, la masubatum min indillahi khair. Ya, ada waktu kurang lebih 5 menit, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi. Ya, monggo Pak Sugeng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cuma konfirmasi berkait fenomena di masyarakat yang terjadi. Itu kadang-kala ada mungkin seorang santri atau seorang siapa yang datang ke seorang kiai atau yang punya ilmu yang lebih. Kemudian di sana dia macam-macam lah dengan Pak Kiai itu. Bisa saja kalau dulu ketika kecil itu diberi tulisan Arab kecil-kecil itu, kemudian dipasang di depan di atas pintu rumah. Nah, harapannya mungkin itu adalah tolak bala. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kadang-kala juga minta supaya dengan doa-doa Pak Kiai itu supaya mendapat perlindungan. Juga termasuk di situ supaya nanti dagangannya laris, kemudian juga mungkin yang anaknya belum punya jodoh biar juga bisa dapat jodoh,
artinya minta ijazah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang terakhir adalah padahal yang dimaksud dengan wasilah itu adalah muraqabah, mendekatkan diri dengan Allah dengan cara mungkin lebih banyak beramal soleh sehingga dia menjadi orang yang menurut surat At-Tolak wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau memang dia itu muraqabah dekat pada Allah, kok tentu akan apa ya, kalau ada masalah dapat solusi dan tentu juga mendapat rezeki yang tidak disangkakan. Tidak seperti pasar Pak Bongkoan sama Pak Kiai tadi, terus pokoknya omahku karo tak tulis di Arab, ada tidak akan mendapat gangguan. Yeah. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Yang pertama, kita sering mendengar istilah-istilah yang mirip-mirip tapi tentu beda maksud dan beda konteksnya. Pertama itu sihir, yang kedua itu doa orang soleh, yang ketiga itu rajah atau mujarobat, kemudian yang ketiga itu adalah mantra atau yang semisalnya lah, mirip-mirip kayak gitu. Nah, memang kadang kita itu ada yang abu-abu. Nah, tapi ada yang hitam putih, yang pasti. Contoh, yang tadi ya, doa Pak Kiai atau Ustaz seorang soleh, ya boleh. Oh, lu sahabat dulu juga minta Nabi, banyak kita, buat saya didoain, is'al robbaka apa, buat saya dimintakan sama Tuhanmu ya. Nah, padahal ya itu ya Tuhannya sahabat juga. Cuma maksud saya itu kayak sangat macam itu keyakinan tentang keutamaan Rasulullah. Jadi maksudnya gitu. Jangan sampai kita itu kemudian menjadi apa ya, batasnya menjadi abu-abu ketika mempersamakan datang kepada penyihir. Jadi minta doa orang soleh itu kayak minta doa kepada penyihir itu kan serem gitu. Dan itu beda. Karena para sahabat faktanya juga, mereka bisa berdoa langsung dan juga punya iman. Tapi yang minta doa kepada Nabi itu boleh. Sekali lagi, apa hukum meminta doa kepada Pak Kiai atau Ustaz atau orang yang kita anggap alim, ya boleh. Kan seperti itu. Seperti para sahabat meminta Nabi untuk mendoakan mereka. Padahal mereka juga bisa berdoa sendiri kan, kayak seperti itu. Satu. Nah, jadi sekali lagi meminta doa kepada Pak Kiai atau Ustaz siapa tentu berbeda dengan mendatangi penyihir. Logikanya sederhana, dalilnya sederhana, karena penyihir itu bukan ustaz, bukan apa, dianya juga beda, ya toh? Kalau kita itu meminta doa bagi itu, artinya sebenarnya kita itu yang yakin bahwa yang maha kuasa itu Allah, yang hanya mungkin karena kita itu merasa, wah saya itu sudah doa berulang kali kok apa namanya belum dikabulkan. Saya itu mengajukan proposal itu berulang kali, tapi menawa saya titipkan penjenengan. Nah, kira-kira kayak logikanya logika proposal itu, ya toh? Lah ya, kalau kita minta langsung kepada para Prabowo kan ya mungkin nggak diterima, tapi kalau dititipkan mayor tadi kan, orang untuk gitu. Kira-kira begitu ya, logikanya seperti itu. Dan itu bab lain ya. Oke, nah kembali ke tadi Pak Zulkifli. Tapi, ada tapinya. Kalau tadi yang menempelkan apa tadi dengan keyakinan bahwa seperti itu tuh ya kalau itu berbasis dalil ya boleh saja, tapi ya apa ya? Kalau yang kemarin saya sampaikan itu mah hatinya sah insya Allah ya. Orang yang membaca 2 akhir surah Al-Baqarah maka cukup satu melindungi bla seperti itu. Tapi kan muawidatain juga Al-Falaq ada. Pada faktanya Rasulullah yang jelas dijamin keselamatannya oleh Allah, baca Al-Qur'annya mesti mengalahkan kita, tentunya juga sering membaca muawwidzatain, itu juga tersihir, kena sihir. Itu pesan moralnya apa sih? Bahwa wasilah-wasilah yang diajarkan dalam agama itu meskipun dilakukan, tetapi juga harus ada cara-cara yang bersifat manusiawi. Artinya apa? Ya artinya itu memberikan pesan kurang lebih, hai Muhammad, meskipun kamu itu sudah saya jamin keamanannya, kamu itu juga harus berusaha agar bagaimana sihir itu tidak sampai kepadamu. Satu, pelajaran tentang bagaimana, meskipun ya ngelegani, membuat semua orang puas itu ya nggak mungkin, cuman kan tetap ada antisipasi. Dua,
agar Rasulullah mawas diri, khususnya umatnya. Sebaik-baiknya Nabi, kurang baik apa sih Rasulullah, tapi tetap punya musuh. Artinya apa? Ada yang namanya al-akhdhu bil asbab. Dalam akidah itu ada yang namanya teori kasab. Kasab itu usaha. Nah, gitu. Kasab itu usaha. Contoh yang diajarkan, kita udah lewat ayat itu. Dulu waktu di Fadrib bi asaqal hajar. Apa susahnya Allah ngasih air kemudian langsung di depan Nabi Musa? Tapi enggak kan. Fadrib bi asaqal hajar. Pukulah batu. Itu pelajaran tentang usaha. Dan begitu gitu. Apa susahnya? Allah itu memberikan Fathu Makkah, kejayaan bagi Rasulullah, kemudian keimanan para umatnya yang langsung langsung 1 menit. Apa susahnya? Tapi enggak, ya Rasulullah itu tadi diberi proses 23 tahun. Ya bodres gede, berdarah-darah, ya temenan lapat, ya marah, ya jengkel, ya kemudian mohon maaf membuat parit. Konon kan 6 kilometer. Ya Allah, 6 kilometer itu sini isi nopo buat parit. Zaman dulu ya. Jangan dipilih zaman sekarang. Gitu nggih. Hijrah gitu, dilempari kaumnya di Taif dan seterusnya di Paidu, bahkan oleh pamannya diinjek kepalanya. Ya pokoknya segala macam penderitaan lah. Apa susahnya sebenarnya Allah itu? Tapi enggak. Pelajaran tentang proses. Bahkan yang paling kuat di At-Taghabun ayat 3 namanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a sama fi sittati ayyamin. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Bahkan ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan ayyam itu bukan hari tapi masa, dekade, fase. Maka dulu kita mengenal zaman Pleistosen, Megastrosin, Megastone apalah seperti itu. Masih Rosid yang tahu itu. Fase-fase adanya dunia. Tapi taruhlah kita manai secara mana harfiah letterlek aja. Yaum itu hari. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Mungkin kalau kita itu pemahamannya secara harfiah akan mengatakan, kok Allah itu gak keren ya? Ciptakan dunia aja 6 hari. Kan mestinya kalau Allah itu ya cuma 1 menit aja. Bukan, itu bukan makna harfiah, bukan makna maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu Allah itu memberikan pelajaran tentang proses. Ini loh, Allah itu yang innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, itu saja menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Itu pelajaran tentang proses. Tapi juga kemudian jangan dibalik. Loh, menghafal Al-Fatihah 4 jam itu loh enggak hafal-hafal loh, ya Allah lele. Malah anak kemudian debat kamu. Ya Allah saja itu bikin Adam 6 hari kok mak. Maksud saya itu kan ya santai aja, masih ada 5 hari toh mak. Yo ngono ya orang ngono kan. Ya kayak seperti itu. Nah, kalau saya muliakan, kembali kepada Pak Suki, saya ingin mengatakan bahwa bahwa betul Allah itu Maha Kuasa. Tapi ya tetap dengan proses, dengan usaha. Misalnya kemudian orang balik mengatakan, kan usaha saya dengan menempelkan apa sih namanya tadi, mantap raja teduh. Lalu saya tanya, loh, emang Rasulullah itu mohon maaf gitu ya, melawan Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu dengan cukup kul huwa ilaik gitu kan. Ya enggak, ya kul huwa ya kul huwa Allah ya ya tahajud, ya berdoa, ya munajat. Iya dong. Ya membaca Al-Qur'an, ya beramal, beruang melakukan apapun, tapi juga strateginya, dalam fakultatif, oposisi sesuai ilmunya. Loh, apa susahnya Allah itu? Kemudian misalnya Rasulullah, ya Allah, wah, saya tuh lagi malas perang ya Allah, itu musuh-musuh saya itu langsung pogo tersama dibuat corona atau malaria atau apa, malah mati sekaligus itu. Kusta lepra ya enggak. Mengutus siapa? Saroya itu unit intelijen dari Force itu untuk memantau tadi keadaan, yaitu mengumpulkan para sahabat, meminta pendapat ini bagaimana cara menghancurkan. Ya kan. Memakai strategi, ilmunya namanya perang ya, tinggal ilmu ini dengan ilmu perang. Kan begitu gitu.
Loh, tapi kan saya itu beriman kepada Allah Ustaz. Dan saya yakin Allah itu maha kuasa, maha memberi rezeki. Iya. Terus peran Anda di mana? Ya peran saya meminta. Lah iya, selain meminta, cukup kan katanya. Ud'uni astajib lakum. Ini tanpa fadilah doa, tapi kaitannya dengan untuk mencapai tujuan tadi. Pertanyaannya, apakah tujuan itu hanya dicapai dengan doa? Dan faktanya kan tidak. Bisa diajarkan Rasulullah tadi saya sampaikan. Bahkan diajarkan Allah juga. Kamu itu, ini loh, aku itu, saya yang jalan ini adalah Allah. Mencipta langit dan bumi itu tidak hanya dengan tembung kun fayakun jadi yo, enggak, ya butuh proses sitata ayam kayak gitu. Teori Big Bang apalah, itu kan di bahasa kosmologi lah, monggo lah, saya tidak punya kompetensi untuk bicara itu. Tapi pelajaran tentang tadi itu melahirkan ilmu kosmologi. Apa susahnya? Mudah dicontohkan kok. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bobo biung, menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, kun fayakun jadi. Tapi tetap saja itu hanya satu orang. Hanya satu orang, hanya Nabi Isa dan Nabi Adam. Nabi Muhammad ada Aminah dan Abdullah. Nabi Musa juga begitu. Toyem ada Bapak Ibn Salam seperti itu. Bukan Allah nggak keren. Cuman pakai cara tadi itu. Cara yang, ya makanya kalau bikin anak, ya meskipun kata-kata bikin anak juga saru ya, tapi maksudnya bahasa mudahnya bikin anak melalui proses. Ada embriologi, ada biologi, dan seterusnya. Ya toh? Apa susahnya Allah ini? Allah ya Allah, kenapa itu harus ada hujan gitu loh? Mbok langsung air itu madung, apa bumi ini madung, air yang pokoknya nggak habis-habis gitu kan? Enggak kan? Prosesnya dari laut ditarik oleh angin menjadi awan, menjadi mendung, lalu kemudian turun lagi menjadi hujan, masuk lagi ke bumi. Mungkin kalau orang mikirnya itu hanya ngoyong-ngoyong, Allah itu kurang gawean. Kurang gawean bagaimana gitu? Dulu ya, air hujan itu nanti akhirnya nyalanya ke bumi juga, kenapa harus lewat laut diangkat seperti itu? Nah itu kan pelajaran tentang proses tadi. Maka lahirlah klimatologi, kan seperti itu bahasa muliakan. Meteorologi, geofisika, kan seperti itu bahasa muliakan. Nah sehingga sekali lagi ya, meminta doa kepada orang soleh atau orang yang kita anggap termasuk di itu boleh dilakukan para sahabat ketika meminta Nabi untuk mendoakan, dan termasuk macam doa-doa yang mohon maaf ya, doa-doa yang mohon maaf duniawi begitu, tidak apa-apa. Yang kedua, meskipun demikian maka cara kita meraih kesuksesan itu tidak cukup dengan doa, tapi dengan duit. Doa, usaha, iman, dan tawakal. Semua butuh duit. Doa, usaha, iman, dan tawakal. Baik, saya muliakan, mohon maaf karena waktunya sudah melewati batas. Mohon maaf. Kita lanjutkan kajian tafsir Sabtu pagi, insyaallah hari Sabtu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan istiqomah. Allahumma amin. Marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada hal yang baik dan bermanfaat ada lidah dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya susah maaf. Sebelum kita tutup dengan salam, kita menutup aplikasi Zoom. Sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.